Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah yang disebut Bumi Mataram. Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh beberapa pegunungan seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan juga dialiri banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Bengawan Solo, dan lain-lain. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram kuno. Raja-raja yang memimpin terdapat di dua wilayah, yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga, Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Deah Lokapa, Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, Sri Maharaja Rakai Watu Karadiah Balitung, Raja Daksa, Raja Tulodong, Raja Sumbadiah Wawa. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, Makutawang Sawardana, Dharmawangsa Teguh. Raja yang berjaya pada masa Kerajaan Mataram kuno. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593 sampai 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa Kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban Kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Asal-usul berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Awal mula berdirinya Kesultanan Mataram tidak lepas dari peristiwa politik di Kesultanan Pajang. Ki Gede Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang, musuh politiknya. Sebagai imbalan, Sultan Hadiwijaya memberikan sebidang tanah di Alas Mentaok kepada Ki Gede Pemanahan. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, Danang Sutawijaya meneruskan kepemimpinan dan pada tahun 1586 memproklamasikan berdirinya Kesultanan Mataram serta mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagama. Proses masuknya Islam ke Kerajaan Mataram Islam dimulai dengan peran Panembahan Senopati yang bernama Danang Sutawijaya yang membantu Sultan Hadiwijaya dalam pertempuran melawan Arya Penangsang. Panembahan Senopati kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok, Yogyakarta, dan mengangkat dirinya sebagai raja. Ia lalu mengangkat para wali sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan, serta menjadikan Islam sebagai agama resmi. Penyebaran Islam di Kerajaan Mataram Islam juga dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerjemahan naskah Arab dan Al-Quran ke bahasa Jawa, pendirian pesantren, dan pembangunan rumah ibadah. Hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. Kesultanan Mataram menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan asing, termasuk bangsa Eropa seperti Belanda melalui perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, serta dengan Tiongkok dan India.
Interaksi ini mencakup pengiriman utusan dan perjanjian-perjanjian politik serta militer. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun pada masa Amangkurat I, hubungan dengan VOC semakin erat, terutama dalam upaya memadamkan pemberontakan internal. Dalam bidang perdagangan, Kesultanan Mataram terlibat dalam perdagangan internasional dengan berbagai bangsa, termasuk Belanda. VOC mengirimkan utusan ke Mataram untuk menjalin kerjasama perdagangan seperti yang terjadi pada 3 Agustus 1624. Namun, hubungan perdagangan ini juga membawa dampak negatif karena VOC mulai campur tangan dalam urusan internal Mataram yang pada akhirnya melemahkan kekuasaan kerajaan. Perlawanan VOC dilakukan oleh berbagai kerajaan dan rakyat di Nusantara, terutama pada abad ke-17. Perlawanan ini dipicu oleh upaya VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memperluas kekuasaannya. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam diawali dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia yang membuat perekonomian kerajaan melemah. Penyebabnya tak lain karena banyak penduduk dari kerajaan tersebut yang dikerahkan untuk berperang. Setelah wafatnya Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam pun dipimpin oleh sang anak, yaitu Susuhunan Amangkurat I. Keraton kerajaan ini akhirnya dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, posisi raja dipegang oleh Amangkurat II. Kala itu, kerajaan Mataram Islam telah mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Selanjutnya, terjadi pula perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I menjadikan wilayah Mataram Islam terpecah. Dari sini, dimulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Konflik internal atas pengaruh Belanda di kerajaan Mataram Islam terus bergulir sampai puncaknya terjadilah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, sekaligus mengakhiri kejayaan kerajaan Mataram Islam. Bukti peninggalan pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di Indonesia terletak di Magelang, Jawa Tengah dengan 10 tingkat dan relief-relief indah yang mencerminkan ajaran Buddha. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Kompleks candi Hindu yang terletak di Yogyakarta dibangun pada abad ke-10 untuk menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa. Selanjutnya ada Candi Ngawen. Candi Buddha yang terletak di Muntilan, Magelang dengan seni arsitektur unik dan arca singa yang menopang 4 sisi bangunnya. Selanjutnya ada Candi Mendut. Bangunan dicorak Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur dibangun pada 824 Masehi dengan 3 patung besar di dalamnya. Bukti peninggalan Mataram Islam seperti Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah dibangun pada 1745 oleh Pakubuwono II. Selanjutnya, ada Keraton Kesultanan Jogja. Keraton yang terletak di Yogyakarta dibangun pada 1755 Masehi dengan alun-alun utara dan selatan. Selanjutnya ada Masjid Agung Surakarta. Masjid yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah dibangun pada 1763 sampai 1768 sebagai tempat ibadah dan keperluan kerajaan. Selanjutnya ada Taman Sari. Situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta dibangun pada 1758 sampai 1765 dengan fungsi sebagai taman kerajaan dan benteng pertahanan.